Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan saya Anggun Trisna Kirana Septawardani dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang di acara Dolan Soan Sekolahan. Nah guys, kita sekarang berada di SMA Negeri 1 Demak. Dan tadi udah bincang-bincang sama siswa berprestasi yang namanya Kak Agis. Nah, tadi Kak Agis udah berbagi kisah-kisah yang wow, spektakuler dan juga banyak pesan untuk kita semua, oke? Dan saat ini di hadapan saya kita kembali lagi berbincang dengan siswa prestasi juga. Itu ada Kak Dio. Halo. Halo. Iya, Halo Kak everyone. Dio. Wah. Disapa oleh Kak Dio, guys. Ya, Kak Dio tuh keren banget ya. So cool. Bisa aja Kak. Kak Dio sehat? Sehat alhamdulillah. Oke, Kak Dio boleh dong kenalan dulu sama kita semuanya? Oke. Halo semuanya, nama aku Aldio Wiratama. Saya sekarang berada di kelas 12. Dan belakang ini saya mengikuti kegiatan dari Forum OSIS Jawa Tengah, Forum OSIS Kabupaten Demak, dan juga OSIS yang ada di SMA Negeri 1 Demak. Selain dari forum tersebut, aku juga ikut di Agensi Paralel Entertainment yang merupakan agensi entertainment pertama di Kabupaten Demak. Banyak banget ya, Kak? Iya. Ini saya mau bahas mana dulu nih ya kira-kira? Terserah kakak aja, saya bebas nih. Kak Dio mau yang mana dulu nih? Kalau boleh itu ya dari awal mungkin ya, dari OSIS SMA. Oh, ya. oke. Bisa diceritain nih gimana awal mulanya masuk di OSIS SMA? Ya, jadi awal mula aku masuk di OSIS SMA itu jujur aja dari ajakan temen ya awalnya. Ajakan temen. Iya. Oke. Tapi ya dari situ aku juga tertarik di minat dan bakatnya, karena di situ di OSIS SMA juga menawarkan skill di bidang kreatif, terutama karena aku dari kelas 9 udah tertarik di bidang kreatif itu, terutama editing. Dan juga selama ini ya alhamdulillah bisa terjalan dengan lancar. Jadi koordinator juga gitu. Oke. Kemudian yang di Divisi Inkom Forum OSIS Jawa Tengah, lalu ada juga koordinator Divisi Inkom Forum OSIS Kabupaten Demak. Itu kegiatannya apa aja, Kak, kalau boleh tahu? Mungkin aku bahas dari Kabupaten Demaknya dulu ya. Oke, dari kabupaten dulu, oke. Jadi dari Kabupaten Demak sendiri itu kegiatannya itu ada banyak Kak. Mulai dari kunjungan ke sekolah-sekolah, terus juga ada awarding untuk sekolah-sekolah di forum-forum itu, dan juga ada juga nominasi-nominasi untuk pengurus-pengurusnya. Selain itu kita juga ada galangan dana nih untuk misal ada wilayah yang terkena bencana, itu kita terkadang juga menggalang dana. Untuk yang kemarin tuh kita kolaborasi juga dengan Forum OSIS Jawa Tengah, yaitu yang ada di Bonang. Itu kita memberi dana untuk anak-anak yang ada di sana berupa sepatu. Sepatu untuk anak-anak yang ada di Bonang, ya. Kak, ini kan kegiatan yang sangat positif sekali ya. Tentu juga patut ditiru oleh semua yang menonton video kita kali ini. Nah, kalau orang nonton tuh pasti bertanya-tanya, Kak Dio kok bisa seaktif ini, bisa join kegiatan ini, itu latar belakangnya apa, Kak? Ya, latar belakangnya sendiri itu mungkin karena suka aja di bidang itu, karena ya selama ini kan saya sebagai koordinator Inkom kan selalu editing, dan saya sadar bahwa passion saya tuh di bidang itu, jadi dibikin enjoy aja meskipun tugasnya banyak juga. Berarti tugas yang banyak itu juga masuk dalam kesulitan Kak Dio ya? Ya, tapi meskipun banyak ya, kalau kita enjoy ya pasti biasa-biasa aja, gak bakal kesulitan. Oke, berarti kuncinya kita harus enjoy. Ya, menikmati. Ya guys, kuncinya guys harus enjoy apapun kegiatannya, keadaannya, kondisinya, kita harus happy. Oke. Always positive. Oh iya, always positive. Kak Dio ini selain di forum OSIS juga bergabung di Divisi Inkom Forum OSIS Jawa Tengah. Itu juga bekerja sama dengan Forum Genre dan juga Forum Anak Jawa Tengah. Nah, kita mau tahu yang tentang Forum Genre. Ya, bisa dijelasin Kak untuk gender seperti apa, bagaimana? Oke, jadi kita membahas dari gender ya Kak. Jadi belakang dari 2 minggu sebelumnya itu saya mengikuti workshop yang namanya itu workshop PUG, yaitu workshop pengurus utamaan gender. Itu kegiatan dari Dinas Jawa Tengah, Dinas Pemberdayaan Anak. Jadi di workshop itu
kita dari 3 forum, dari forum OSIS, forum genre dan juga forum anak Jawa Tengah, itu kita kolaborasi dalam kegiatan itu. Di kegiatan itu jadi kita belajar mengenai apa itu gender dan juga apa sih yang membuat kesenjangan gender di lingkungan kita, dan apa sih yang membuat kita itu kurang bisa memiliki peran dalam gender kita. Jadi begitu. Kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, apa yang menyebabkan kesenjangan gender yang ada di sini, khususnya yang di Jawa Tengah ini? Jadi menurut materi yang aku dapat ya Kak, jadi kesenjangan gender itu faktor utamanya itu ada di keluarga kita. Jadi seperti yang kita tahu, kalau stereotip orang-orang kita kan udah tahu kan, bapak itu pasti kerja nyari uang, sedangkan ibu itu di rumah ngurus rumah tangga. Tapi nggak banyak juga itu ibu-ibu yang juga ngurus rumah tangga dan juga kerja. Itu kan pasti kan berat sebelah ya Kak. Nah mulai dari itu terjadi kesenjangan dari gender tersebut, menular dari orang tua menuju ke anak, karena anak itu pasti observasi ya mengenai orang tuanya ya, melihat itu kayak ayah ini gimana, ibu ini gimana, wah aku harus niru ayah ini, aku harus niru ibu. Jadi gitu, udah ketanam lah ke pikiran anak-anak itu. Berarti mohon maaf, masih ada anggapan kalau laki-laki itu lebih mendapatkan pengakuan atau bagaimana? Iya, kalau di masyarakat kita sendiri itu seperti yang kakak sebut tuh, laki-laki itu dianggap lebih memiliki value daripada perempuan. Oh seperti itu. Ya, tapi aslinya itu laki-laki dan perempuan itu sama. Perannya itu sama. Laki-laki boleh mengurus rumah tangga, gak harus kerja. Perempuan juga boleh, gak harus mengurus rumah tangga, boleh kerja juga. Iya. Disesuaikan dengan peran masing-masing, biar gak berat sebelah lah. Kemudian untuk upaya agar ini kesetaraan gender ya Kak, atau solusinya, apakah sudah ada, seperti apa, bagaimana? Kalau solusi sendiri sih, kita dari forum OSIS, forum genre dan juga forum anak itu udah bikin planning ya untuk apa-apa ya. Tapi itu masih kasarannya. Jadi untuk mengatasi kasus tersebut, kita itu bikin planning untuk sosialisasi dari anak-anak dari SD. Berarti kunjungan? Iya, kunjungan. Jadi dari kita kunjungan itu kita ngasih edukasi mengenai gender itu kepada anak-anak, agar mereka nggak ketanam lah mindset yang tadi saya sebutkan tuh. Oke. Kalau buat ngasih pemahaman ke anak-anak itu biasanya pakai media apa Kak? Kalau ngasih anak-anak itu kan pasti anak-anak suka bermain ya. Jadi kita metodenya itu bermain, kita bikin games yang berkaitan dengan itu. Semisal kalau kita ngasih games, anak-anak itu ikut. Nah nanti setiap misal dibagi-bagi pos, itu nanti pos-posnya dikasih pertanyaan. Ini kalau laki-laki gini benar apa enggak dek? Tapi sebelum memulai game itu pasti kita udah nyampein materi dulu biar adik-adik paham. Jadi lebih mudah melalui media permainan itu ya. Oke, luar biasa sekali Kak Dio. Kita lanjut ke kreatif tim agensi Parallel Entertainment. Itu suatu perusahaan ya Kak? Iya. Perusahaan. Dan Kak Dio di bidang apa ini sekarang? Kalau sekarang saya di bidang tim kreatifnya itu sendiri, di bidang editing. Editing. Yeah. Berarti untuk yang dihasilkan seperti pamflet begitu. Pamflet dan juga lembaran itu untuk promosi gitu. Wah, kalau editing kan perlu skill ya. Iya Kak, pasti. Kak Dio belajar di mana nih? Kalau saya sendiri belajarnya otodidak Kak. Wow. Dari YouTube ya. Dari YouTube. Yeah. Wow, keren banget, dari YouTube sampai bisa masuk di agensi. Yeah. Wah, luar biasa. Berarti belajarnya lama dong Kak? Kalau saya belajarnya dari kelas 9 udah berpotong. Oke. Dengar-dengar juga Kak Dio ini model juga. Oh iya, merangkap ya. Multi talent guys, banyak sekali aktivitas Kak Dio ini. Oke, tujuan Kak Dio mengikuti berbagai macam kegiatan ini apa Kak? Untuk tujuan utama saya itu tentunya mencari relasi ya, karena menurut saya relasi itu di masa depan tuh penting banget Kak. Relasi, ketemu orang banyak, nambah teman. Oke, kemudian harapan Kak Dio nih dari berbagai macam kegiatan yang dilakukan untuk pendidikan kelak atau untuk masa depan Kak Dio? Kalau harapan saya sih yang terutama itu pasti
pasti untuk bisa bermanfaat untuk masa depan saya, terutama untuk ke jenjang akademik saya itu yang nanti ke universitas atau kedinasan tuh. Dan lalu yang pasti agar bisa menginspirasi teman-teman juga, biar kalau join ini nggak harus stuck di sini nih. Misal kalau saya join OSIS gak harus stuck di OSIS, bisa langsung ke forum OSIS, forum OSIS Jawa Tengah, bahkan ke forum OSIS nasional Kak, bisa. Pokoknya intinya semuanya dicoba gitu ya, selagi semua ada kesempatan. Oke Kak Dio, thank you. Untuk yang terakhir nih, boleh dong Kak Dio sampaikan pesan ke teman-teman SMA dan juga teman-teman pelajar semuanya yang nonton. Bagaimana kita jadi generasi muda yang berkompeten dan juga selalu semangat ikut kegiatan apapun. Kalau pesan saya untuk teman-teman sendiri, jangan berhenti mencoba, karena percobaan itu adalah salah satu dari langkah kita untuk menuju ke masa depan yang cerah. Wih, keren banget. Oke Kak Dio, thank you sudah meluangkan waktunya untuk berbagi kisah dan juga cerita, sangat menginspirasi sekali. Kak Dio sehat-sehat, semoga kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Oke guys, sekian video kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan Dolan Soan Sekolahan di episode berikutnya. Nantikan kita di kotamu. Dah.